Misalkan dia pengen, saya bingung aspek mana yang pengen kita kembangin, atau misalkan kita bingung ini ada pelatihan ini kita pengen ikut tapi caranya gimana. Nah itu kita juga open diskusi, nanti kita kasih tahu kayak gitu. Oh oke. Terus sampai akhir pun nanti kita akan diminta untuk laporan keuangannya, terus kemudian pengembangan bisnis kamu, rencana kamu ke depan apa gitu, kita buat semua. Jadi emang kita benar-benar diminta untuk belajar gitu. Iya, lebih tahu lebih dalam lah tentang jualan-jualan gitu. Dan masuk kuliah pun alhamdulillahnya pakai dana hasil inkubasi. Buat kanca muda yang mulai usaha, yang baru mulai, udah pokoknya jangan nyerah deh, gitu aja. Karena usaha kalau dikit-dikit nyerah, ngelihat biasanya nih kalau masih awal-awal, lihat sana prospek, alih sana prospek beralih ke sana. Iya, itu benar banget loh Mas Kanca Muda. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu dan semoga banyak hal yang bisa kamu syukuri, even di hal-hal sederhana ya. Love Jogja and you, bye-bye. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real son of Jogja. Hai Kanca Muda, selamat sore. Kalau misalkan kamu dengerin sekarang sore ya selamat sore. Pokoknya selamat apapun lagi kamu beraktivitas sekarang. Kali ini ada Astrid Wahyu Kanca Muda yang nemenin kamu di Sidilan. Dan spesial banget di Sidilan alias Si Bakul Jajah Desa Milangkori. Kali ini Astrid udah bareng-bareng sama 4 orang. Ini masing-masing adalah pelaku usaha yang bisa dibilang mereka ini adalah pelaku usaha yang mengikuti inkubator bisnis. Kecuali satu orang sih ya, nanti satu orangnya mungkin penyelenggaranya kali ya Kanca Muda, kita bakal tanyain juga. Tapi seru banget di sore hari ini, kita tuh lagi ada di semacam teras atau serambinya kali ya. Nanti biar dijelasin sama yang punya langsung lah, karena ini ada juga yang punya Kanca Muda. Mungkin kita boleh perkenalan satu persatu aja kali ya, atau kita kenalannya sendiri-sendiri aja kali. Mungkin boleh dari yang paling ujung yang memakai baju biru. Wah ini udah siap banget, ini dengan Mas siapa? Baik, hai Kanca Muda, saya Romlin Ridayat dari Plut DIY, Dinas Koperasi UKM DIY. Dari Plut DIY. Selamat sore Mas. Sore. Terima kasih banyak Mbak sudah. Apa, Kak, ini? Mbak boleh, Mbak Kak boleh. boleh, bebas aja pokoknya mah enakin aja gitu ya. Kalau mau dimanggil apapun boleh lah Mas. Nanti kalau misalkan mau manggil sambil transfer duit juga boleh Mas, itu lebih boleh itu ya. Oke, itu tadi dari Mas Romli. Terus kemudian mungkin boleh bergeser sedikit, ada siapa ini? Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dina Rosaria. Saya adalah owner dan founder dari Lori Lurik. Lori Lurik. Ini yang tempatnya kita lagi pakai sekarang nih. Ini serambinya jujur asik banget karena sore hari ini tuh sepoi-sepoi banget. Apa mungkin karena cuaca juga lagi enak banget kali ya Mbak ya. Tapi biasanya juga kayak gini Mbak sehari-hari. Iya, jadi memang di sini tuh tempatnya sangat sejuk dan teduh ya. Jadi meskipun di sini suasana Jogja tuh sedang panas-panasnya, tapi kalau ke sini tuh kayaknya menemukan oase yang beda gitu. Jadi sejuk, Asik. beda adem gitu. Cakep ya marketingnya, cakep ya Kanca Muda. Tapi ini beneran enak banget. Jadi kamu boleh banget kalau misalkan mau main-main ke sini ya. Nanti kita kasih tahu deh tempatnya di mana. Terus boleh agak bergeser dulu, ini dengan siapa kali Iya. ini? Halo Kanca Muda, perkenalkan nama aku Agustin Diastuti. Di sini aku dari Gunung Kidul. Waduh, jauh ya dari Gunung Kidul ke sini. Ini Mbak Agustin ini selaku pemilik apa nih? Aku di sini usaha salad buah. Salad buah ya, salad buah Agustin ya namanya. Iya, benar. Ih, ini nanti kita bakal obrolin lagi Kanca Muda. Dan boleh yang di sebelah kanan Astrid ini ada Mas siapa? Monggo Mas. Selamat sore, halo Kawula Muda, Kanca Muda. Kanca Muda. Kanca Muda. Nama saya Ragil, saya pemilik bisnis WK Sejahtera Group dengan produknya Wedang Uwuh, mereknya WK. Wedang Itu. Uwuh, mereknya WK. Ah, asik banget nih kalau sore-sore kayak begini menjelang malam ntar Mas kita anget-angetin pakai Wedang Uwuh, oke juga tuh kayaknya Mas Bisa, ya. itu bisa. Bisa. Bisa Ini diatur. Bisa ya, soft sellingnya oke nih ya. Oke, kita nanti bakal ngobrol satu persatu Kanca Muda, tapi mungkin kali ini seru banget karena kita kedatangan owner-owner, jadi kita bakalan ngobrolin tentang sukses story wirausaha pasca mengikuti inkubator bisnis. Tapi mungkin boleh ngobrolnya ke Mas Romli dulu kali ya. Nah, Boleh. ini nih tadi kan Mas Romli sempat menyinggung tentang plut. Bacanya plut atau PLUT atau apa Mas? Biasanya Plut sih kita. Plut gitu ya? Mau PLUT juga apa-apa. Ya seenaknya kita nyebut aja lah ya Mas Ya. ya. Tapi mungkin boleh dijelasin dong Mas ke Kanca Muda sebenarnya plut sendiri itu apa sih Mas?
Baik, PLUT sendiri adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi kami kalau saat ini di bawah Balai Layanan Usaha Terpadu di Dinas Koperasi UKM DIY. Nah di PLUT sendiri itu SDM-nya ada 9 ya, termasuk itu mencakup konsultan dan juga admin gitu kan. Nah terus ngapain sih konsultan ini? Nah, jadi konsultan ini ya tentunya kita open konsultasi ya, kita melayani konsultasi untuk seluruh warga DIY terbuka. Kemudian kita juga melakukan pendaftaran untuk misalkan ke sistem kayak gitu, kayak NIB kayak gitu. Kita juga membantu terkait sertifikasi, terkait pengembangan produk, kita pelatihan, banyak sekali sih sebenarnya. Cuman intinya adalah di PLUT ini kami adalah sebuah bagian dari ekosistem pendukung tumbuh kembangnya usaha pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Oke. Berarti apakah di situ ada fasilitas-fasilitas yang bisa ibaratnya kayak fasilitas untuk warga DIY nih Mas yang punya usaha, itu ada fasilitas apa aja tuh berarti Mas? Kalau di kami ya, karena kami ini isinya SDM ya, otomatis fasilitas di PLUT sendiri, di PLUT sendiri itu lebih ke misalkan konsultasi, diskusi, ataupun kita memberikan pelatihan gitu. Tapi kan kami melekatnya juga di Dinas Koperasi nih Mbak, gitu kan Mbak Astrid. Jadi kalau di Dinas Koperasi kita lebih luas lagi. Misal kayak yang diikuti teman-teman di sini ya, sini owner semua dan semua ini mengikuti program inkubasi di kami semua, tapi berbeda-beda jenisnya. Nah di kami ada inkubasi yang kerjasama dengan IBISMA UII, ada pula yang kemudian Saka Wirausaha itu dengan Kuarda DIY. Kemudian ada yang pijar. Nah, nanti ini tayang kapan nih? nanti di bulan Agustus awal kita ada juga ini inkubasi baru yang kita rancang gitu kan. Namanya adalah Wiji Unggul. Jadi kalau Wiji Unggul ini nanti lebih menekankan pada pendampingan onsite sehingga nanti misalkan ada insight ataupun ada input masukan itu lebih on point ya, lebih mengena, lebih bisa diaplikasikan dan di ujungnya nanti itu bakalan ada semacam bisnis pitching atau bisnis matching kayak gitu. Kayak gitu. Nah rencananya Wiji Unggul ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Jadinya nanti di muaranya itu akan terbentuk Sibakul Pitching Club kayak gitu. Sibakul Pitching Club. Nah itu satu aja ya dari inkubasi ya. Nah kegiatan di bidang kewirausahaan banyak sekali ya, itu salah satunya itu. Nah selain bidang kewirausahaan kita juga ada bidang-bidang lain, misalkan di bidang koperasi itu kita ada pelatihan ataupun peningkatan kompetensi dan sertifikasi untuk SDM di koperasi. Yang di UKM juga ada gitu kan. Kemudian ada juga layanan hukum, ada PIRT, ada sertifikasi halal, pameran gitu. Nah di balai kami sendiri itu ada pelatihan untuk tenan teras Malioboro 1 dan 2. Nah, khusus untuk tenan-tenan di sana tuh ada ya Mas ada pelatihannya? Terus untuk umum ada enggak? Umum juga ada. Kita juga bikin kelas-kelas skill bisnis tematik yang kita rangkum dalam nama Pusaka Bisnis kayak gitu. Nah, Pusaka Bisnis, gitu. Ya mungkin gambarannya banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan semua durasinya habis nanti. Boleh Mas, gak apa-apa Mas, atau dari awal sampai akhir Mas Ramli aja nih. Jangan. Mbak Dina udah langsung ya yes gak jadi, yes gak. Enggak dong ya. Yang jelas semua kegiatan kita itu bisa diakses di sosial media kita, di Instagram Dinas, yaitu di Dinas Diskop UKM.DIY. Diskop UKM.DIY. Ya, Oke. gitu. Ini yang menarik adalah ternyata kan 3 pelaku usaha hebat-hebat ini adalah orang-orang yang pernah ikut di inkubasi bisnisnya dari Dinas Koperasi DIY ya Mas ya, terutama di PLUT-nya ya Mas ya. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu ke Kanca Muda. Mungkin ada yang punya bisnis tapi masih awam nih Mas. Sebenarnya inkubasi sendiri tuh apa sih Mas? Inkubasi bisnis gitu. Jadi inkubasi bisnis kalau di kami itu satu metode pengembangan usaha dalam rangkaian satu waktu pelatihan intens. Di situ nggak cuma pelatihan, di situ juga ada PR-nya juga ya. Semua ada PR-nya. Nah, semua ada PR-nya. Mereka harus ngumpulin tugas gitu kan. Mereka juga dinilai kayak gitu untuk dilihat nih seberapa cepat dia menyerap dan mengaplikasikan di usaha mereka gitu. Walaupun masing-masing ini punya tipikal atau jenis berbeda. Misal IBISMA UI punya pendekatan berbeda, dari Saka Wirausaha targeting pesertanya berbeda, pendekatannya berbeda kayak gitu. Gitu. Pijar juga berbeda gitu. Nah, karena ini tadi kan beda-beda nih, ada yang dari
ada yang dari Pijar, kemudian ada yang dari Ibisma, terus ada yang dari Saka Wira Usaha juga. Nah itu apakah teman-teman yang memilih ataukah dipilihkan dari Dinas Koperasi? Oh kayaknya usaha ini cocoknya ke inkubator ini gitu Mas. Kalau pendaftaran itu kita open ya. Jadi semisal ada link itu semua bisa akses. Walaupun mungkin detail persyaratannya bisa beda-beda gitu kan. Tapi ketika mereka konsultasi ke kami, itu kita juga terbuka nih. Misalkan mereka bingung pengen prioritasnya masuk mana dulu nih gitu, kita bisa arahkan. Jadi dia masuk kemana. Termasuk ini tadi, misalkan fasilitasi ataupun pelatihan di dinas. Misalkan dia pengen, saya bingung aspek mana yang pengen kita kembangin, atau misalkan kita bingung ini ada pelatihan nih kita pengen ikut tapi caranya gimana. Nah itu kita juga open diskusi, nanti kita kasih tahu kayak gitu. Oke. Jadi pokoknya kalau misalkan ada dari Kanca Muda yang mungkin punya bisnis mau langsung menghubungi Dinas Koperasi itu bisa banget ya Mas ya. Bisa. Mungkin kalau misalkan masih bingung juga ini saya langkahnya harus kemana, nanti bisa diarahkan ya Mas ya, berarti dari Dinas Koperasi ya Mas ya. Ya boleh lewat plot dahulu kalau misalkan bingung step awalnya kita ngapain, boleh lah nanti diskusi. Nah, boleh langsung kamu ya datang aja Kanca Muda, datang bingung nggak apa-apa Kanca Muda. Nanti ketemu sama Mas Romli ya Kanca Muda, bingung aja. Mas saya bingung, saya harus apa ya? Semoga Mas Romli nggak tambah bingung ya Kanca Muda ya. Oke, tapi mungkin boleh nanti kita sekarang Asit pengen nanya langsung deh mungkin ke pelaku inkubasinya, mungkin ke Mbak Dina dulu kali ya. Ini kan selaku pemilik Lori Lurik ya Mbak ya. Mungkin boleh dijelasin dulu dong awalnya gimana sih Mbak Lori Lurik? Lori Lurik sendiri ini udah dari tahun berapa Mbak? Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu kan background saya dulu sebenarnya awalnya tuh emang seperti kebanyakan gitu ya, lulus kuliah terus habis itu kerja 10 tahun gitu. Kemudian saya itu pas waktu itu habis nikah jadi ada cuti ya, cuti lahiran gitu. Terus kemudian saya itu karena kebiasaan di lingkungan kerja yang lembur, saya tuh ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi saya mengisi waktu buat mendesain. Kebetulan background saya itu kan arsitek, jadi masih inline gitu ya. Jadi saya mencari kegiatan kesibukan yang dengan masih inline dengan desain. Terus akhirnya kemudian pas itu waktu itu tuh emang saya hanya bikin seragam buat teman-teman untuk reuni akbar gitu dari SMA waktu itu ya. SMA reuni gitu, kemudian ternyata itu disambut baik gitu sama teman-teman. Nah dari situ akhirnya berkelanjutan. Itu tahun 2017. 2017, gitu. oke. Iya. Lalu kemudian ya udah akhirnya karena berkelanjutan akhirnya saya seriusin gitu. Terus kenapa sih milih lurik gitu? Karena lurik itu kan yang paling banyak di Jogja gitu kan, lokal gitu kan. Jadi memang harganya juga relatif terjangkau gitu. Jadi memang kain tenun yang paling terjangkau memang lurik gitu ya saat ini gitu. Jadi saya memakai itu, dan juga saya tuh berharap gitu waktu itu pengennya saya dengan saya mendesain lurik ini tuh tampil beda. Jadi lurik ini nggak hanya untuk acara yang spesial, istimewa, kondangan atau apa, tapi bisa dipakai untuk sehari-hari gitu Mbak. Iya. Dan aku Jadi, tadi sempat masuk juga kan Mbak ke dalam, dan aku suka-suka banget sama desainnya gitu. Itu berarti yang desain Mbak Dina semua atau gimana? Iya, saat ini sama semua 90% saya. Wow, Iya. Oke. Terus awalnya terus kemudian memutuskan untuk ikut inkubasi itu kayak gimana Mbak? Jadi kan begini Mbak, karena saya tuh backgroundnya orang teknik ya gitu. Jadi memang saya tuh nggak ada pengalaman sama sekali di dunia wirausaha gitu. Apalagi kita masih mulai itu dengan modal tuh yang minim gitu. Jadi saya waktu itu nggak bisa menyewa mentor yang lumayan ya harganya gitu. Dan juga saya juga yang paling enggak itu yang bisa saya kerjakan sekarang itu apa yang dekat dengan lingkungan saya gitu. Jadi saya tuh begitu melihat ada info-info inkubasi, saya tuh sangat antusias buat ngikutin itu gitu. Karena selain bisa dapat belajar gitu kan dengan difasilitasin oleh pemerintah, oleh dinas, juga saya juga bisa mengembangkan relasi, mengenalkan ini loh produk saya gitu ke teman-teman, juga ke masyarakat yang lebih luas gitu. Karena selain inkubasi juga kita tuh dikasih fasilitas buat pameran gratis, kayak sangat membantu sekali sih menurut saya gitu. Jadi dulu tuh saya tuh rajin ikut dinas, juga ikut BUMN gitu berapa, pokoknya apa aja yang berhubungan sama Inbis buat UMKM saya ikuti. Oke, emang cari-cari info tentang itu ya Mbak ya berarti? Iya sangat, karena saya tahu saya minim sekali di dunia ini gitu loh Mbak. Iya. Kalau misalkan berarti Lori Lurik itu dari 2017, nah Mbak Dina ini berarti ikut inkubasinya tahun berapa Mbak? Saya 2019 ikut. 2019 Iya. ikut inkubasi. Pada saat itu kerjasamanya dengan yang Ibisma ya Mbak ya? Ibisma UI. Oke. Mungkin boleh dijelasin gak sih Mbak awalnya tuh apakah terus kemudian mendaftar, terus setelah mendaftar apa? Mungkin kayak mekanismenya itu awalnya kayak gimana sih Mbak waktu dulu Mbak Dina daftar gitu?
Ya, jadi pertama kali kan emang saya sudah daftar dulu di Pulut. Jadi begitu daftar di Pulut itu ada grup, lalu kemudian ada info-info tentang inkubasi kayak gitu, dan kemudian waktu itu ada inkubasi bisnis buat scale up gitu ya, bisnis gitu. Karena saya waktu itu benar-benar lagi mencari gitu kan, mencari ilmu gitu buat kewirausahaan, buat UMKM. Jadi saya langsung daftar, nggak pikir panjang Mbak waktu itu. Oh, nggak pikir panjang Mbak, langsung set gitu kan. Iya, habis itu kemudian saya tuh pertama saya ingat sekali itu dari 300 pemilihannya 300 UMKM, kemudian disaring jadi 100 gitu kan. Kemudian kita ikut lagi selama 6 bulan gitu kan, coaching gitu tuh ada tahapan-tahapannya. Terus kemudian nanti yang terakhir itu terpilih hanya 15 besar. Wow, dari 300 Gitu, dari Mbak. 300 Oke, gitu. oke. Dan 15 syukurlah ya puji Tuhan itu lolos sampai terakhir. Saya ingat banget waktu terakhir itu kalau misalnya nggak masuk itu kita pasti dicoret, jadi gugur gitu loh. Oke. Karena saya pengen banget dapat ilmunya. Jadi saya tuh habis lahiran tuh Mbak. Jadi bayi saya tuh belum ada sebulan, baru 2 minggu. Aku bawa ke Pulut buat ikut itu. Ya ampun Mbak, serius Mbak. Serius. Ya Allah Jadi Mbak, sekarang suamimu nggak tidak gimana-gimana Mbak. Ini kok enggak dibawa, sih, ini udah 2 untungnya minggu, baru 2 support minggu. gitu loh. Tapi Iya, memang iya, saya bawa iya. pengasuh juga sih. Jadi aku di atas, begitu istirahat langsung ke bawah gitu nengok bayiku, sampai waktu itu Mbak nangis kan. Terus ibu-ibu tuh sampai di dinas bilang gini, Mbak kamu kok tega banget sih. Gimana ya, saking ambisius kali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa loh Mbak, itu jadi cerita ya waktu dia udah besar besok ya. Kamu tau gak sih, kamu baru 2 minggu loh, itu udah mama bawa loh kamu buat inkubasi gitu kan. Tapi itu berarti tahun 2019, berarti total tuh sekitar berapa Mbak? Ibaratnya berarti istilahnya satu periode ya Mas Romli ya, atau apa itu kalau misalkan satu pendampingan, satu inkubasi itu? Ya, satu program inkubasi itu per tahun ada gitu. Per tahun ada ya. Berarti pada saat itu sekitar berapa bulan Mbak Dina ikut inkubasinya? Saya ingat tuh akhir 2018 saya daftar sama prosesnya, kemudian terakhir itu November 2019, jadi hampir setahun Wow, ya. hampir setahun ya. Berarti awalnya waktu dari 300 itu apakah kayak semacam ngirim proposal bisnisnya kah, atau seperti apa Mbak untuk disaring dan di filter itu tadi? Ini kita kirim company profile waktu oke, itu oke, dengan oke. ada bisnis kayak visi misinya apa Yes. gitu Mbak. Jadi dicek itu, terus kemudian nanti mereka akan mengkurasi gitu apakah ini bisa masuk ke tahap selanjutnya atau enggak gitu. Terus sampai akhir pun nanti kita akan diminta untuk laporan keuangannya, terus kemudian pengembangan bisnis kamu, rencana kamu ke depan apa gitu. Kita buat semua. Jadi emang kita benar-benar diminta untuk belajar gitu. Iya, mateng banget ya Mbak ya. Tapi apakah itu ada kayak misalnya saya belum tahu nih tentang cara keuangan gimana nyatetnya, terus saya belum tahu cara ngerti perkembangan bisnis selanjutnya bakal kayak gimana, taunya yaudah mau jualan lurik dulu deh sampai kapanpun gitu. Nah tapi waktu itu ada pendampingan untuk itu gak sih Mbak? Iya, jadi memang awalnya saya memang benar-benar nggak punya laporan keuangan, jadi saya nggak punya juga visi misi. Tapi karena mentornya memang minta seperti itu, kalau buat naik ke tahap selanjutnya gitu, jadi saya mau nggak mau saya belajar. Dan juga untungnya mentor-mentor tuh sangat membantu ya, karena memang punya pengalaman di bidangnya gitu kan. Jadi mereka juga kasih tahu ini loh seperti ini buat keuangan tuh seperti ini. Kalau buat yang UMKM sederhana seperti ini. Jadi kasih tahu semuanya gitu. Sampai sekarang pun masih pakai Mbak itu formatnya gitu. Iya. Masih kepake sampai sekarang. Jadi saya tahu oh iya jadi gini. Terus kalau branding tuh seperti ini gitu. Jadi memang diarahkan. Jadi mentornya kan ada beda-beda ya Mbak ya. Fashion sendiri, kuliner sendiri kayak gitu. Dan saya dapat yang fashion itu kebetulan Bu Anita juga sampai sekarang juga masih kontak sama saya gitu ya, masih suka menghubungi gimana bisnis kamu, kabarnya gimana kayak gitu, masih sering dibimbing sampai sekarang iya, teman iya. dekat juga gitu. Seru banget, padahal udah dari 2019 ya Mbak, ini udah 2024. Ini mungkin sambil boleh diinfoin sama Kanca Muda Mbak, ini tuh ada di mana lokasi Lori Lurik ini, kita tuh lagi ada di mana nih Mbak sekarang nih? Iya, jadi lokasi kami itu saat ini ada store 1 di Jogja, tepatnya di Filosofi Kopi di Palagan ya, Jalan Pandawa Harjo. Nomor berapa aku lupa. Tapi kalau di map itu Oke, nanti kita cari sendiri ya Kanca Muda. di map PR buat ada kamu ya gitu, ini ya. Lori Lurik Store gitu. Nanti ketemu teman-teman. Ada di berarti jalan, maksudnya jalan damai ini ya Mbak, berarti ya Mbak ya? Ini maksudnya jalan ini ya, Pandawa Harjo Pandoharjo sih Iya. ya. Tapi beneran enak banget kan Kanca Muda, kalau kamu mungkin mau sekedar nongkrong terus lihat-lihat luriknya tuh bisa banget ya. Ini berarti kalau misalkan Kanca Muda ada yang tertarik untuk beli produknya, itu apakah selain di offline store-nya, apakah ada online store juga? Iya Mbak Dina? pasti Mbak, karena sejak mulai itu kita tuh online gitu, 100% online karena kita nggak punya store gitu. Modalnya kita minim, tapi memang kita berusaha menjangkau pasar yang luas itu adalah kita dengan online gitu. Sampai saat ini pun kita masih 50 online, 50 offline. Oke. Sampai saat ini gitu. Oke. Dan teman-teman juga mungkin bisa mengunjungi
Instagram kami gitu untuk melihat info update terbaru produk kami itu ada di Wear Lori Lurik. Where Lori Lurik. Langsung ya kamu cek ya Kanca Muda. Dan ini menarik banget karena ternyata Lori Lurik udah dari 2017, kemudian sempat ikut di 2019 inkubasi, dan bahkan sampai sekarang udah punya offline store juga ya Mbak ya. Mungkin boleh dong kasih pesan buat Kanca Muda, terutama Kanca Muda yang sekarang mungkin lagi membangun bisnisnya, atau mungkin udah membangun bisnis tapi bingung nih kira-kira step selanjutnya mau kemana ya. Kalau dari Mbak Dina sendiri punya pesan apa tuh? Kalau dari saya, kalau misalnya buat teman-teman gitu yang misalnya baru memulai gitu dan bingung gitu kan, itu paling gampang mulai dari apa yang kamu suka gitu. Karena memang dalam berbisnis itu sama seperti pekerjaan lain gitu ya, selalu ada tantangannya dan kita kadang terbentur sama hambatan, juga terbentur sama kebosanan. Tapi kalau kamu suka dulu, kamu nggak akan berhenti buat mencapai tujuan kamu gitu. Oke. Iya. Jadi dari yang suka ditekuni dulu, nanti siapa tahu lama-lama jadi cuan gitu kan ya Mbak. Itu tuh Kanca Muda paling seru tuh kalau misalnya hobi yang dibayar sih ya Mbak. Ini jatuhnya hobi yang dibayar tuh kalau Mbak Dina nih kayaknya. Itu kalau dari Mbak Dina ya Kanca Muda, mungkin kita boleh bergeser sedikit sama yang seger-seger yang menghasilkan salad Kanca Muda. Iya. Ada dari Mbak Agustin. Iya. Ini tadi kabar-kabar dari angin yang berhembus, katanya Mbak Agustin ini kamu baru lulus SMK. Iya benar, aku baru lulus SMK dan sekarang baru 19 tahun. Oh, wow, saya 19 tahun ngapain ya Kanca Muda? Saya ngapain ya 19 tahun? Tapi gimana sih Mbak Agustin awalnya memulai salad buah Agustin ya namanya? Iya, Itu gimana sih awalnya? awalnya aku ikut inkubasi itu nggak ada bisnis sama sekali. Nggak ada bisnis? Iya benar. Oke, terus? Terus dari orientasi, jadi itu ada pendaftaran, orientasi, biscamp, leadcamp gitu, perkemahan, itu semua ada tantangan-tantangannya. Terus harus jualan itu. Oke. Kalau mau lolos sampai akhir mendapatkan yang kita mau ya harus jualan kan. Harus jualan ya. Nah di lingkungan aku itu nggak ada salad. Kalau ada salad itu harus ke kota kan, ke Wonosari. Oh, ya. oke. Nah sedangkan di rumah aku tuh ya bukan persediaan banget, tapi ya kalau mau ke kota ya 30 menit Ya, gitu ya, kan. ya, Terus aku lumayan. mikir ini peluang buat aku gitu kan. Terus aku konsultasi di ACC lah itu. Terus didampingi sampai sekarang. Sampai sekarang, berarti ini masih dalam masa inkubasi juga ya? Iya masih masa inkubasi. Oke, berarti kalau Mbak Agustin, kalau tadi Mbak Dina itu kan inkubasinya ikut yang IBISMA ya, Dinas Koperasi bekerja sama dengan IBISMA UI. Nah, kalau Mbak Agustin ini Dinas Koperasi UKM DIY bekerja sama dengan Kuarda DIY dan Saka Wirausaha. Oh, Saka Wirausaha ya, Iya. berarti inkubatornya. Iya. Ini berarti kalau misalnya Mbak Dina usahanya di bidang salad buah, berarti jurusan waktu SMK-nya juga kuliner juga atau apa? Bukan. Apa tuh? Aku jurusannya kemarin fashion. Lagi jadi nyambung Iya. malahan sama Aku Mbak jurusannya Dina. SMK Ini fashion. gimana nih? Terus kuliahnya ambil manajemen. Ambil manajemen, tapi kamu manajemennya pengen terkhususnya untuk memanajemen salad buahnya atau salad fashion? Si ada tuh salad fashion atau Sekarang apa? lebih pengen fokus ke salad buahnya sih. Ke salad Iya, buahnya. Oke, berarti dari tahun 2023 ya? Iya, 2023 awal Heeh. Agustus sampai kemarin akhir itu sebenarnya programnya udah selesai. Iya. Tapi tetap masih ada pendampingan terus sampai besok itu akan diadakan lagi inkubasi kedua. Oh, oke. Tuh, inkubasi kedua Saka Wirausaha. Nanti aku ikutnya yang di level 2 gitu. Oh, jadi ada level-levelnya? Iya, kalau ada di- juga. Jadi tantangannya lebih menantang lah ibaratnya gitu. Oh, tantangannya apa tuh? Kayak manjat tebing, terus push up 5.000 atau apa tuh kan? Tantangan juga. Salad. Nah, ini mas lebih-lebih manjat Seger. tebing sambil bikin salad mas. Itu lebih challenge sih kalau menurutku mas. Tapi lumayan ya, ini ide dari Mas Agil. Boleh ya Saka Wirausaha didengerin ini ya. Inovasi apa buat panjat tebing gitu Nah, ya. itu dia mas. Panjat tebing sambil bawa Sekarang kalau misalkan salad. manjat tebing sambil bikin wedang uap ya mas gitu mas. Oke Repot, juga. harus bawa kompor. Sama kan mas, itu juga repot kalau gitu. Lebih menantang, lebih-lebih sambil ini kan Mbak bikin lurik, nah tuh makin-makin. Tapi kalau dari Mbak Agustin sendiri, skemanya dari awal gimana sih? Apakah kalau tadi di Saka Wirausaha kan ternyata ada level-levelnya. Nah itu seperti apa sih Mbak kalau awal masuk nih? Kayak gimana tuh mungkin boleh Nah, gambarannya? awal masuk itu di level pertama itu kita cuma ibaratnya bisa jualan dulu. Bisa jualan dulu. Iya, berapapun omsetnya itu tetap nggak ada
bantahan sih dari pembina kayak gitu kan. Yang penting kita jualan terus, ibaratnya akhir inkubasi itu ada laporan keuangan kayak gitu sama kayak Mbak Dinar. Oh berarti Tuh. berarti kalau misalkan ini menariknya ada ternyata tidak harus punya bisnis dulu ya Mas Romli ya kalau untuk ikut inkubasi. Karena tadi Mbak Agus ini berarti baru punya bisnis setelah masuk inkubasi. Iya, benar. Tergantung ini ya, apa dia Inkubatornya ya, Mas, ya? inkubasi yang mana gitu kan. Oh Inkubator oke, yang mana. oke. Kalau di Saka Wirausaha ini tidak harus punya bisnis. Berarti semua boleh kamu jualin ya? Kayak misalkan baju-baju teman kamu ada Boleh, gitu dijualin iya. aja. Boleh kan tiba-tiba bangun kok nggak ada bajuku, tak jual buat inkubasi. Bisa ya berarti kayak gitu Bisa ya? banget, bisa. Bisa Malah banget lagi. kalau di Saka Wirausaha itu disarankan untuk tidak produksi. Jadi disarankan untuk tidak kalau produksi. yang level pertama itu yang penting jualan, kalau kamu mau ambil produk orang lain ya silahkan. Nah gitu. itu benar, itu kan motor banyak tuh di parkiran, bisa Jangan kamu dong. iniin, kamu pasarin, gitu kayak kamu langsung ini aja foto-foto itu menurut aku sih ide bisnis yang cemerlang ya, tapi mungkin boleh jangan dicoba ya tapi Kenca Muda. jangan dicoba. Berarti setelah itu waktu itu berapa orang tuh sekitaran waktu kamu masuk? Yang pertama itu yang pas orientasi pertama itu sekitaran 100 100 orang? Iya. Sampai akhirnya di terakhir itu 30. 30 ya? 30-an, iya. Oke, berarti sekarang udah selesai ya kalau sekarang? Sekarang udah selesai, tapi yang masih aktif dalam pembinaan itu tinggal yang bertahan 20. 20-an? Iya, Oke. 20-an. Awal-awal itu apakah buat proposal juga atau seperti apa sih Mbak Agustin? Nah, setelah selesai inkubasi kan kita dapat pendanaan dari dinas. Oh oke. Nah, dari pendanaan itu kita mulai diajarkan gimana caranya menurunkan uang itu lewat proposal. Oh Nah, ya gitu. ya. Jadi kalau kita ingin modal yang banyak, ya udah proposalmu mana gitu ibaratnya. Oh jadi kayak kita ngeluarin ini tuh bener-bener emang kamu gunakan sebagaimana Iya, mestinya iya, gitu ya. Tapi ada gak sih yang misalnya waktu inkubasi jualannya salad buah, tapi kemudian waktu udah pendanaan jualan yang lain, misalnya jualan batako gitu, atau misalnya jualan apa, jualan yang lain gitu, bisa gak sih kayak gitu? Ada juga. Dia pas inkubasi jualannya geblek. Heeh. Nah, tapi pas pencairan dana itu dia bilangnya mau buat pelatihan MC Jawa. Gitu. Oke. Terus pas kedatangan mentor dijelasin, terus fokus lagi ke geblek gitu. Oh. Jadi dia tetap ke geblek ya. Iya. Jadi tetap ke produk awalnya Iya, ya benar. berarti. Oke, ini menarik banget kalau ternyata apakah kamu karena ikut inkubasi ini kamu jadi tertarik untuk ambil manajemen kuliahnya? Ambil manajemen itu sebenarnya udah keinginan dari lama juga, karena pengen lebih tahu lebih dalam lah Oke. tentang jualan-jualan gitu. Dan masuk kuliah pun alhamdulillahnya pakai dana hasil inkubasi. Wih, keren banget. Ini Iya. bisa dicontoh juga ya Kanca Muda. Ini berarti mungkin Mbak Agustin punya pesan apa nih? Secara kan ternyata berarti udah menjalankan usaha ini sejak sebelum lulus SMK dong Iya. bahkan ya. Iya. Sebelum lulus sekolah, ternyata setelah lulus dilanjutin nih sampai sekarang udah mau kuliah. Harapannya sih semoga bisa bertahan pokoknya sampai Amin, seterusnya amin, dan amin. lama ya. Amin. Mungkin boleh punya pesan apa buat Kanca Muda? Pesan buat kanca muda yang lagi SMA, SMK, kelas 1 sampai mungkin yang udah kuliah pun bisa sebenarnya masih bisa. banget. Kalau ingin gabung masih bisa banget di tahun besok, kita masih open dan ini jalan yang luar biasa buat kita mencari kesuksesan karena kesuksesan itu harus kita sendiri kan yang cari, nggak Iya, iya. nggak bisa orang lain yang menentukan. Orang lain Oke. hanya perantara gitu. Oke, asik Begitu. ada, asik banget nih, asik banget nih. Itu berarti kalau misalkan tadi menyambung sedikit ke inkubasinya, kan tadi sekarang berarti Mbak Agustin naik level nih ya. Iya. Level 2 udah kayak Candy Crush tuh Mbak, ada levelnya. Tapi setelah di level 2 ini berarti challenge-nya itu apa sih Mbak yang membedakan? Nah, level di challenge ke level 2 ini lebih memantapkan diri untuk bisa mengembangkan bisnis itu. Jadi kan aku masih ibaratnya masih salad buah yang belum ada NIB, belum ada halal kayak gitu. Nah, besok di level 2 lebih ditata lagi, ada itunya NIB, NIB, PIRT, IRT gitu-gitu kayak ya? gitu. Oh oke, ini levelnya sampai berapa Mbak kalau boleh tahu di inkubasinya? Perancangan itu 2 tahun. Heeh. Tahun pertama level 1, tahun kedua level 2 gitu.
Oke. Ini bisa diakses juga informasinya ini lewat Dinas Koperasi ya Mas ya, berarti untuk ini bisa banget Kenca Muda. Itu tadi dari Mbak Agusin, mungkin kita boleh bergeser banyak juga boleh lah ya ke Mas Ragil nih kali ini. Halo Datang semuanya. jauh-jauh dari Pleret ini ya. Ini jauh-jauh loh Kenca Muda, yang tadi Mbak Agusin dari Gunung Kidul, terus tadi Mbak Dina dari daerah ini ya Mbak ya. Daerah mana Mbak? Candi Gebang. Candi Gebang. Kalau Mas Romli dari mana Mas? Ternyata dari sini. kantor tadi. Bawa yang agak jauh tau Mas, udah tak present agak jauh gitu loh, biar kayak wih gila loh ini jauh-jauh orangnya, mau dari Swedia, mau Norwegia ngono loh Mas. Roto atoh ngono loh Mas. Kalau dari Mas Ragil ini dari Pleret ya Mas ya? Dari Pleret ya betul. Oke, ini sebagai owner dari WK Group ya Mas ya? Iya. WK, Wika, WEKA atau apa Mas bacanya? WK biasanya. WK. Ya, Apa itu WK Group Mas? jadi WK itu singkatan dari nama dusun atau kampung ya. Kan Wonokromo. Itu Wonokromo. Biasanya orang-orang atau teman-teman seusia saya itu kalau apa ya nyingkat itu WK gitu. Neng ya. di Neng Wika Nah, gitu. kayak gitu. Nah, Oke. terus akhirnya dari situ saya punya inspirasi nih apa ya nama wedang wohnya, karena awal-awal wedang woh saya belum ada merek. Oh oke. Iya, jadi 1, 2, 3 bulan ini belum ada mereknya. Jadi namanya udah Wedang Uwoh gitu aja. Iya. Atau Wedang Uwoh Bang Rakil gitu, nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya, selama 3 bulan atau setengah tahun itu ya itu nggak ada mereknya. Tuh. Terus akhirnya untuk membedakan nama kampung sama nama merek saya, Ya. E-nya saya buat 2. Oh, Gitu. jadi biar kalau E-nya 2, ini punya Mas Ragil Nah, gitu. gitu. Tapi ada filosofinya juga. Apa tuh? Nah, kalau dipisah baca bahasa Inggris kan wedang woh. Nah, maksudnya tiap minggu nih atau ya tiap hari dari customer kita konsumsi wedang woh. Oh, luar biasa loh. Ini memang dibikin nama itu karena filosofinya atau cocok logi Mas Iki Mas? Ya dua-duanya juga. Dua-duanya ya Mas ya. Jadi saya apa ya pas saat itu kepikiran namanya apa WK, terus saya cocok-cocokin nih. Wah cocok, ini ah, cocok, ini cocok. bagus. Saya pakai. Istri juga ACC langsung kita pakai WK itu. Tapi Sampai sekarang. Sampai sekarang ya Mas, itu dari tahun berapa sih Mas berarti kalau WK Group Dari ini? tahun 2014. 2014, wow 10 tahun. Jadi itu ceritanya saya udah beralih bisnis ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga Mas. Yang pertama saya itu bisnisnya di Sari Kedelai. Oke, Susu kedelai itu. susu kedelai. Itu masih kuliah itu saya. Masih kuliah saya titip di koperasi kampus. Tapi terus ada Berarti tahun berapa tuh Mas? tahun sekitar 2012. Nah ini pertanyaan jebakan, berarti kalau kuliah 2012 berarti sekarang umur berapa ya Kak Muda? 36 tahun. Ini pertanyaan jebakan ya sebetulnya. Oke itu tahun 2012 Sari Kedelai ya Mas ya? Iya, karena memang apa ya, saya habis SMA itu saya berhenti dulu. Oke, Itu sempat 5 gap ya tahun Mas ya. berarti? Terus saya masuk kuliah itu tahun 2011. Itu. Nah, terus berarti 2012 2013 saya mulainya di situ. Mulai bisnis lah di situ. Masuk di situ tapi terus ada peraturan di koperasi yang membuat saya nggak bisa titip di situ nih. Oh, Nah. awalnya dititipin di koperasi kampus ya di Mas koperasi ya? kampus, tapi ada peraturan saya nggak boleh titip. Ya sudah. Karena wong cilik, makanya kita ya udah ikut aja kan gitu peraturannya apa ya udah ngikut aja. Nah kemudian beralih ke bisnis lain nih, flanel dulu kan sempat booming, kain flanel, yang aksesoris dari flanel itu sempat booming juga. Tapi sayangnya di situ saya nggak bisa masarin. Itu berarti tahun yang sama atau? Di tahun 2013-nya berarti. Oh tahun 2013, oke. Jadi 2012, 2013 itu. Nah saya nggak bisa masarin situ udah berbulan-bulan, adalah 3 bulan lebih nggak bisa masarin. Akhirnya saya sama istri itu belum nikah tapi kan masih PDKT, PDKT tingkat lanjut. Ya Allah. Kenapa saya ini banget ya? Responnya langsung kayak anak sekolah. Itu. Oke. Nah di situ kita awalnya sering jajan. Jadi di Mogiri kan itu pusatnya wedang ya di situ ya. Ya kita cari inspirasi di situ biasa kan kalau malam hawanya dingin kita ya coba cari wedangan di situ. Ya yang anget-anget. Kita sekalian cari inspirasi. Nah akhirnya istri ini punya ide jualan wedang aja.
Oke. gitu. Tapi saya kasih inovasi, pokoknya wedang wuhnya yang bersih. Saya maunya kayak gitu. Yang bersih. Jadi target market kita bukan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Oh oke. Gitu. Dari awal memang udah saya setting nih. Mm-mm. Nah, udah saya setting target marketnya saya siapa. Pokoknya saya maunya yang menengah ke atas, karena itu kan bagi orang-orang menengah ke atas sudah nggak mikir harga lah. Mau berapa, yang penting kita enjoy aja. Ya udah, harga berapapun oke kan Yes. gitu. Ya gitu. Nah, di situ udah kita jalan nih. Pilih wedang wuh, tapi belum ada merek tadi ya. Nah, itu. Nah, kebetulan istri ini lulusan UGM. Oke. Jadi ahli gizi, tapi dia tahu kan pengolahan pangan seperti apa. Iya, Nah, iya, iya, kebetulan. Jadi dia saya pengennya wedang yang bersih, silahkan diolah terserah kayak gitu. Oh jadi makna bersih itu sebenarnya memang dari awal Mas Ragil mau yang higienis ya Iya, Mas, lebih ke situ kayak ya Mas gitu, ya? lebih ke Oke, situ. oke. Jadi biar nggak ribet nyuci, nggak ribet ngapain lagi. Jadi kayak Tinggal teh. seduh gitu Nah, ya Mas tinggal berarti ya? seduh kayak teh gitu Oh, aja lah. Oke, oke. Gitu. Nah, terus itu istri bikin jadi itu eksperimen ada sekitar 3 bulanan ada itu. Wow, Benar. buat itu ya Mas Iya. ya? Percobaan pertama ingat Percobaan gak Mas apa pertama. Mas? Ya percobaan pertama dibuat di rumah saya gitu kan. Kita beli peralatan, beli bahan, dicoba dulu nih mau gimana. Dari jahe yang seperti ini, wah nggak cocok yang kayak gini ya, seperti itu. Oke. Akhirnya perjalanan 3 bulan kita bagi-bagi sampel dulu itu. awalnya Sebelum launching kita bagi-bagi Ke sampel. siapa Mas waktu itu? Ya saudara-saudara dulu lah yang deket-deket. Yang deket-deket dulu ya? Bagi sampel, terus kritik saran masuk semua. Oh ini kurang ini kemanisan lah, ini kurang jahe lah, ini kurang merah, masuk semua. Nah kita rekap. Habis itu, dah kita nemuin racikan yang cocok. Oke. Gitu. Habis itu udah kita buat. Habis itu kita mulai yang buat ini kita mulai samplingnya lebih luas lagi. Oke. Jadi ke teman-teman yang awalnya saudara ke teman-teman, ke saudara jauh juga gitu kita sampling. Jadi terus Januari tanggalnya 14 masih inget ya itu. 14 Januari Launchingnya. 2014 juga. Wih, oke. Itu kita launching. Di situ kita bagi-bagi sampel lah gitu, 1-2 bulan kita bagi sampel. Bahkan di bulan pertama saya masih punya bukunya tuh, masih ada saya simpen. Kita laba tapi belum bersih itu karena operasional tenaga belum saya masukin itu 4.000. 4.000 Iya. Mas, itu di bulan pertama? Di bulan pertama. Oke. Di bulan pertama 4.000 doang. Itu belum tenaga saya, belum tenaga istri saya masukin. Berarti buat Masnya 1.000, buat istri 1.000, Nah, nabung 1.000. Kan 4.000, nabungnya 1.000. Lumayan lah Mas. Kalau Lumayan. misalkan setahun ya 12.000 lah ya Mas ya. Oke, terus Mas. Itu bulan kedua saya mulai nih ke Facebook fanpage. Itu Oh dulu fanpage ya Mas ya? Ya. Belum ada marketplace soalnya ya Mas dulu ya? dulu belum udah sih, Mas? ada. Udah ada ya? Udah Cuma ada kan dulu yang booming kan Facebook. Heeh, Untuk digital. Nah, saya masuk di Facebook fanpage, saya bikin. Nah, di situ nyantol satu reseller orang Wonosobo. Dia Oke. kuliah di Jogja. Setiap minggu dia ngambil, dijual di sana. Tiap minggu rutin Oke. sampai 3-2 bulan lah. Nah, di situ mulailah customer bermunculan. Iya, iya, Bahkan iya, pada pengen jualin di Jakarta, jualin di sini, jualin ya kita open lah. Di situ kita open. Akhirnya terus sampai sekarang ya kekuatan kita di reseller juga masih banyak. Oh berarti yang awalnya B2C jadi B2B juga ya Mas ya? Ya. Jadi banyak resellernya juga. Kayak gitu. Itu cerita singkatnya kayak gitu. Oke. Kalau cerita detailnya nanti ngajak saya ngopi kayak biasa. Gitulah. Boleh masuknya Oh, boleh. iya. Bedang uangnya kalau masuk sih kita oke juga Ah, ya Mbak Mas ya. boleh. Oke, itu berarti kan Gitu. kalau misalkan dimulai 2014, tapi berarti kan sebetulnya tekniklinya mulai raciknya kan berarti dari 2013 ya Mas? Iya. Terus kayak baru gitu. kemudian rilisnya 2014. Rilisnya 2014. Oke, Gitu. oke. Dan kemudian ketemu nama Wikanya tuh di tahun berapa? Mas? 2014 juga, 2014 tapi juga? ya di pertengah tahun lah. Oh, oke. Gitu. Itu dari Mas Ragil berarti ya yang Iya. berpikiran itu. Inovasi karena kebetulan saya juga kuliahnya di bagian advertising, jadi sedikit nyambung, banyak nyambung. Makanya nyambung. istri di pengolahan, saya di marketingnya. Iya Pak nyambung sih. Ini Gitu. kolaborasinya oke banget sih. Tapi Gitu. kan ada nama grup ya Mas kan WK Group. Nah grup Ya. yang ini tuh maksudnya merepresentasikan Mas Ragil dan istri atau gimana sih Mas itu? Jadi kemarin
awalnya kita dari awal memang bisnisnya bukan mau sekedar wedang wuh aja, botanical aja kan. Ada basicnya, ada yang online, jadi ya kayak fashion gitu. Iya. Nah itu kita juga pernah tuh tahun 2015 akhir kalau nggak salah mulai fashion, tapi itu reseller saya. Oh ya. Jualnya basicnya online. Pada saat itu marketplace mulai booming kayak Lazada, kayak Shopee Iya, mulai masuk. iya, iya. Nah di situ saya masuk main fashion. Oh, Di dengan nama situ. WK Group juga. Ya, Oh, jadi sebetulnya berarti nama grup ini supaya apa ya, kayak segmentasinya tuh nggak terbatas sama satu produk aja ya Mas ya, biar makanya bisa kan ke grup banyak. ada ini, ada ini gitu. Oh, oke, menarik sih. Ini kalau misalkan bikin bisnis kasih nama grup aja Kanca Muda, pokoknya apa-apa grup gitu, biar bisa Iya. luas ya. Oke. Gitu. Kalau 2014 mulai bisnisnya, berarti inkubasinya itu mulai joinnya tahun berapa Mas? Kalau Ragil? inkubasi baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin Mas? Ya, inkubasi baru tahun kemarin. Jadi ceritanya gini, saya 2014 mulai bisnis sampai 2019 COVID masuk itu 2019 ya. 2019, iya betul. Itu saya apa ya, jadi orang bawahan. Maksudnya saya nggak pernah muncul ke atas. Saya sama istri. Jadi kita memang fokus. Underground, Mas. Gitu lah di balik layar lah yang penting gitu. Nah kemudian COVID masuk, saya ngeliat nih tetangga-tetangga banyak yang kena PHK, terus usahanya juga turun kan. Yes. Nah saya mau bantunya coba saya tak naik ke atas, maksudnya di dinas ada mana apa Mas, sih? genteng apa Mas? Ya Atas kayak Mas. gitu kan di atas terus saya lihat, Atasnya apa, Mas? wah di Atasnya Plut apa, ada, Mas? di Plut iya, ada iya, ini, iya. nah kita Itu datang. setelah bertapa nih berarti kan? Ya, Mas? Oke. jadi mulai 2019 saya mulai mencari link-link keluar. Jadi intinya untuk membantu tetangga-tetangga juga yang punya bisnis yang ngedrop pas COVID kayak gitu. Oke. Itu jadi ternyata di kecamatan seperti ini, di kelurahan seperti ini, di kabupaten seperti ini, di DIY atau di Plut seperti ini. Nah nanti dari tetangga ini saya arahin nih yang cocok kemana. Coba akses ke sana kayak gitu. Dan ada beberapa juga yang sekarang ya udah masih nerusin ini akses ke kabupaten, masian gitu. Tapi ada juga yang udah mulai akses ke saya arahin akses ke Plut. Ke Plutnya. Gitu. Nah, terus kemarin 2023 ya. 23. Nah, itu saya masuk ikut pijar kayak gitu. Tapi sebelumnya banyak sekali pelatihan saya juga ikut gitu. Oke. Cuma yang inkubasi baru tahun kemarin. Itu setelah bertapa dan berpikir apa Mas, tiba-tiba apa kok lagi tiba-tiba bengong, inkubasi po yo gitu? Ya Atau mungkin Mas? ingin update ilmu aja gitu. Karena memang kan ilmu harus diupdate kan Yes. gitu. Itu jadi saya pengen update ilmu aja, dan di pijar juga kita sesama pijar merasa wow juga gitu dengan inkubasi yang ada kayak gitu. Kalau awalnya Mas, mungkin tadi kan kalau dari Mbak Dina tadi Ibisma UI, kemudian Mbak Agustin tadi dari Saka Wirausaha ya. Nah kalau dari Mas Ragil ini beda lagi ternyata dari pijar. Itu awalnya gimana Mas, kok masuknya di inkubasi itu? Jadi karena wedang uwuh ini awal pemikiran saya karena wedang uwuh ini saya mikir di Jogja udah banyak banget nih produsennya. Saya nggak mau pusing-pusing sama kompetitor harus bertarung harga dan lain sebagainya. Saya pengen keluar coba menelusuri pasar global. Oke, Kayak pasar gitu. global. Nah, Oke, makanya sebelum pijar pun saya ikut di komunitas ekspor. Oh Kayak iya, gitu. iya, iya. Nah, terus pelatihan ekspor saya sering ikut juga. Cuma di situ ya biasa-biasa aja gitu loh. Yang saya dapetin cuma pelatihannya aja, tapi sarang akses pasar itu seperti apa? Nah, ini yang belum saya dapet kan gitu. Nah, terus ada pijar nih, dan goalnya ini nanti ekspor. Nah, itu goalnya tahun Ya. kemarin kan. Nah, coba saya ikut ngomong sama istri, udah ikut aja ikut. Oke, kita ikut. Akhirnya ya udah kita dikurasi masuk. Nah, gitu. Nah, cerita pas kurasi ini saya juga sedikit sedikit down juga. Kenapa tuh Mas soalnya? Karena pas dites harus presentasi bahasa Inggris. Aduh, Oh iya, Mas. Karena saya bahasa Inggris sudah vakum berapa tahun itu. Waduh, Iya.
iya. Kan biasa aja lah kan bahasa Inggris sudah vakum, saya nggak pernah speaking lagi kan. Iya, Nah, saya ya bilangnya udah. apa Mas? Yes, Ya, no. yes. This is wedang wuh is very good. Nah, gitu aja. Yang penting itu aja. It is good. Pokoknya nggak apa-apa. Good. Ya, good gitu. Kayak gitu. Nah, tapi setelah kurasi saya masuk di situ, saya juga nggak tahu datanya ada berapa UKM ya, tapi yang lolos kurasi itu ada 30 UKM. Oh 30. 30. Nah, dari 30 itu start di akhir Agustus kalau nggak awal September itu saya lupa. Awal-awal seminggu 3 hari masuk terus sampai selama 1 bulan. Habis itu di bulan November setiap hari. Wow. Dari pagi sampai sore. Setiap hari Ya, Mas. di November kita runningnya di situ. Oke. Jadi memang pijar yang saya dapat ya untuk teori ini nggak seberapa sih. Mau sama kayak inkubasi yang lain sama yang saya lihat sama dari Ibisma sama dari Saka inkubasi yang Wellsa lain juga, ya. hampir sama. Bahkan saya lihat mungkin inkubasi yang lain yang lebih mendalam untuk Teorinya. teori teori dalam pentargetan. Tapi Oke. ya kan di pijar ini yang saya dapat ini jadi kita ini dikelola supaya gimana sih biar kita maju bersama. Oh oke. Dari oke, orang oke. 30 ini jadi kerjasama bagaimana sih biar yang satu maju yang lain juga ikut. Oh menarik, jadi Gitu. justru kompetisi yang diciptakan tuh malah saling mendukung ya Mas Nah ya? kayak gitu yang saya rasain kayak gitu karena kalau materi-materinya saya yakin di inkubasi yang lain itu ada. Itu materinya. Cuma mungkin yang nggak ada di penghitungan ekspornya itu. Ya ini yang nggak ada. Gitu loh. Dan Karena- itu yang poin plus buat Nah itu Mas poin plus Ragil juga. ya? Nah ini yang saya cari itu gimana sih cara ngitung ekspor kayak gitu loh. Cara harga, nentuin harga ekspor karena kan pasti beda. Iya benar. Karena nanti ada kena asuransi lah atau harga ekspor atau ada dan lain sebagainya itu kan banyak. Nah di situ selain dapat itu yang saya rasain ya ini. Jadi kita ini di pijar ini memang digembleng gimana sih kita maju bareng-bareng Iya. kayak gitu. Jadi nggak independen nggak individual, individual ya. gitu loh. Gimana maju bareng-bareng satu maju ya maju semua lah. Oke. Gitu. oke. Bahkan sampai saat ini di grup pijar sendiri ini masih ramai juga. Nah ini mau saya tanya juga berarti inkubasinya sampai tahun ini atau sudah selesai Mas? Kalau Mas Ragil? inkubasinya tahun ini ada ya Mas ya, tahun ini. Ini baru mau jalan. Tahun ini baru mau jalan. Bulan apa tuh Mas Romli? Jadi masih bisnis check up untuk sekarang, masih proses bisnis check up. Mungkin di Agustusnya running untuk mulai pijar. Mulai pijarnya, tapi bisnis check up itu apakah maksudnya pelaku usaha sudah bisa masuk atau masuknya di Agustus juga Mas? Bisnis check up itu kita ngecek dari dia secara secara histori lamanya usaha sama dari sisi kompetensinya mungkin itu cocok nggak untuk kemudian masuk di pijar gitu kan? Oh. Karena ada kriteria tersendiri ya masing-masing dari inkubasinya gitu. Oke. Berarti kalau untuk inkubasinya Mas Ragil sendiri sudah selesai ya Mas ya? Udah selesai. Udah selesai, cuman kayaknya Cuma ilmunya sampai sekarang ya Mas sampai ya? sekarang dan alumni pijar yang pertama ini malah sampai sekarang masih eksis juga, kita masih sering kumpul, sering kopdar, entah bahas apa kayak malah ini kita mau bikin satu komunitas bisnis ya di situ. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi komunitas bisnis entah nanti badannya kalau rencana kemungkinan yang paling besar ini koperasi. Jadi nanti ada koperasi UKM. Dan ini terbuka buat siapa aja, bukan buat pijar aja. Iya, Jadi iya. monggo siapapun kayak gitu. Nah, dari situ kita mau ngangkat bisnis UKM yang ada di Jogja. Tapi sementara ini memang mau saya pagerin dulu nih, batasin dulu. Ya. Gitu. Jadi cuma anggota pijar aja lah paling enggak gitu. Oh, ini tuh Karena ya itu tadi kalau kebanyakan orang langsung terus booming kan. Langsung ini Waduh, juga ya, iya Mas, juga. langsung bingung. Jadi kita bertahap aja santai, kita landai. Gitu. berarti nanti lama-lama mungkin bisa juga salat buah Agustin Bisa. masuk nih bisa banget Bisa. kali ya. Lori Lurik tiba-tiba masuk ke Bisa, koperasi boleh. bisa banget kali ya Boleh Mas bisa. ya. Karena memang ya kebetulan yang dipercaya sama teman-teman yang jadi ketua saya gitu kebetulan. Gitu. Jadi gitu. boleh lah Mbak Agustin, Mbak Dina agak-agak seperti satu. gitu Mbak. Dan kita juga kolaborasi nggak cuma pijar aja nih, yang teras Malioboro juga udah mulai masuk. Oh udah mulai masuk. Ya. Itu kapan Mas mulai runningnya Mas? Kalau mulai runningnya kita
Baru bulan kemarin sih. Oh udah bulan kemarin berarti Mas ya? Tapi kita masih proses pembenahan dokumen dan lain sebagainya dulu oke, sih. oke, Kayak oke. gitu. Jadi memang kita belum belum launching secara publik gitu. Kita masih intern dulu. Ini menarik banget Itu. ini. Berarti Mas Ragil tuh ini ya Mas ya, gelombang pertama, Gelombang pijar pertama. angkatan pertama berarti Mas Angkatan ya? pertama. Angkat tahun ini ada lagi. Kalau untuk yang IBISMA UI dan juga untuk Sakawirausaha sendiri Mas Romli itu tahun ini apakah ada lagi atau gimana Mas Romli? Ada lagi kalau yang untuk IBISMA yang inkubasi kerjasama dengan IBISMA UII sekarang itu udah di tahap 3 apa ya? Oh, Udah tahap 3. hampir akhir. Udah hampir akhir. Kemudian Oh, kalau oke. untuk Saka Wirausaha udah mulai belum ya? Belum ya? Besok bulan Agustus itu mulai inkubasi. Mulai inkubasi berarti Iya. bareng ya yang tadi kamu kan Mbak Agusin level 2 nih. Iya. Level 1-nya juga bareng. Jalannya bareng tapi levelnya beda. Jadi beda kelas gitu. Oke. Ini menarik nih. Mungkin kalau dari Mas Ragil sendiri dengan manfaat-manfaat dari inkubasi yang udah dirasakan yang ternyata manfaatnya kan bener-bener kerasa banget ya Mas ya untuk kemajuan, terutama kemajuannya WK Group gitu. Mas Ragil punya pesan apa sih buat kanca muda sekarang? Buat kanca muda yang mulai usaha, yang baru mulai, udah pokoknya jangan nyerah deh. Gitu aja. Karena usaha kalau dikit-dikit nyerah, ngelihat biasanya nih kalau masih awal-awal, Iya. lihat sana prospek ngalih sana prospek beralih ke sana. Iya, itu sana, benar banget loh, Mas. Itu benar jangan banget, itu benar gitu banget. lah, jangan gitu. Paling enggak kita bisa tahu bisnis ini prospek atau enggak itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Minimal ya, Mas, ya? 3 bulan. 3 bulan intensif ya, tapi bukan Ya. bukan yang sebulan mandek sih sasi. Ya, 3 bulan intensif dan itu benar-benar emang di riset beneran. Oh, Gitu lah. oke. Jadi dari customernya apakah nanti kita 3 bulan, saya yakin karena ini saya juga baru ngerilis usaha baru lagi. Nah, ini di Masuk bulan WK Group juga nih berarti ya? ya doakan. Nah, gitu. Amin, Jadi amin. di bulan pertama ini udah muncul customer loyalnya. Nah, disitulah yang harusnya kita jeli untuk riset. Nanti kalau memang ini customer loyal ini bertambah, berarti itu bisnisnya sustain. Oh, oke. Jadi bisa berkelanjutan. Tapi sebenarnya riset itu tuh bisa dilakukan sambil jalan kan Mas? Maksudnya Bisa. sambil kita meluncurkan produk ke pasar, Bisa. sambil riset tuh bisa kan Bisa. sebetulnya Mas ya? Bisa. Oke. Yang penting ya itu tadi kayak kata Mbak Dina ini. Awali dari apa yang disukai Kita lah. suka Nah, itu dulu, nggak masalah, betul. gitu loh. Ya. Dan sebenarnya intinya adalah mulai dulu sih Mas ya. Nah, Karena betul. kadang-kala kita riset lama-lama kita jadi takut. Aduh ini kayaknya kurang di sini deh. Jadi mending coba dimulai dulu aja gitu. Jangan nyari ideal. Jangan nyari ideal. betul. Kayak nggak ada habisnya deh Mas kalau udah ideal ya Mas ya. Ya, Pokoknya gitu. ideal mah ada aja terus. Itu kalau tadi dari Mas Ragil ya. Oke, mungkin pesen dari Mas Romli juga deh mungkin buat kanca muda, terutama menyambung juga kalau tadi kayak kata Mas Ragil kan kadang-kala kalau kita lagi membangun usaha, kita ngelihat bisnis A prospek kita ke situ. Bisnis fashion prospek kita ambil fashion, terus ngelihat aduh kayaknya kuliner juga prospek, kita ambil kuliner juga. Nah, mungkin ada pesan apa nih buat kanca muda terutama yang sedang membangun bisnis atau mau membangun bisnis? Ya kurang lebih sama, hanya saja mungkin dari saya mungkin lebih menekankan kalau di DIY itu ada semacam support system yang bisa membantu teman kanca muda semua, misalkan ada ide bisnis atau sudah running tapi masih bingung, itu di kami itu ada Dinas Koperasi UKM DIY. Di situ ada banyak bidang, ada bidang kewirausahaan, koperasi, mikro, UKM, ada balai layanan usaha terpadu gitu. Termasuk ada kami di Plut DIY gitu. Oke, jadi kamu bisa langsung akses aja. Tadi untuk sosial medianya ada apa aja Mas? Sosial medianya Dinas itu diskop.ukm.diy. Diskop UKM.diy. Oke. Ya, kalau yang Plut ya Plut Jogja. Oke, itu bisa langsung follow di 2 itu aja, informasinya udah lengkap Boleh. ya Mas ya. Itu langsung aja kanca muda, terutama buat kamu yang lagi bangun bisnis ya sekarang. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak buat Mas Romli, Mbak Dina, Mbak Agusin dan juga Mas Ragil. Ya, sama-sama. Udah mau ngobrol-ngobrol, ini sebenarnya pengen nanya-nanya sampai subuh tapi takutnya nanti nggak kelar-kelar ya. Tapi terima Lain kasih waktu, banyak. Mbak, sambil traktir ngopi. Boleh, wedang uwo masuk ya, wedang uwo, lurik juga masuk, salad buah masuk mah kita ayo gitu kan.
kan. Oke, semoga pokoknya lancar terus untuk usahanya buat Mbak Dina, Amin. lancar buat Lori luriknya, buat Mbak Agustin salat buah Agustinnya lancar terus, dan buat Mas Ragil pokoknya selalu bisa sampai mengglobal lah ya. Amin. Amin. Dan terima kasih Kanca Muda buat kamu yang udah join obrolan kita sore hari ini. Dan pokoknya kalau misalkan kamu masih bingung, kamu udah punya bisnis atau malah mau membangun bisnis, bingung mau larinya kemana, langsung aja ke Dinas UKM Koperasi DIY atau ke Plut DIY ya Mas Romli ya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak udah dengerin kita Kanca Muda. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kamu dan semoga banyak hal yang bisa kamu syukuri even di hal-hal sederhana ya. Kalau gitu Siti Wahyu harus pamit dulu. Terima kasih banyak for listening. Love Jogja and you. Bye-bye. The real sound of Jogja. Geronimo FM.